Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amran Saleh Rahab dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi daripada struktur data mengenai pointer dan linked list. Di video ini, saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai pointer dan linked list. Ada definisi pointer, kemudian penggunaan pointer, deklarasi pointer, dan kelebihan penggunaan pointer. Kemudian dari bagian linked list, terdapat definisi linked list, struktur linked list, karakteristik linked list, jenis linked list, kelebihan linked list, kekurangan linked list, kemudian membuat simpul atau not, menambah simpul, dan menghapus simpul. Bagian definisi pointer. Pointer adalah alamat memori dari suatu variabel dalam bahasa pemrograman, dapat menyimpan dan mengakses nilai variabel dengan merujuk pada lokasi tertentu. Kemudian dengan pointer ini, penggunaannya dapat memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam manipulasi data. Kemudian bagian daripada penggunaan pointer. Sebagai contoh, konsep daripada pointer. Pada suatu bahasa pemrograman, pasti memiliki namanya variabel, kemudian memori. Nah, variabel daripada A yang di dalam lingkaran kemudian akan disimpan ke dalam memori yang berbentuk rectangle atau kotak. Jadi setiap variabel yang memiliki nilai akan disimpan ke dalam memori. Kemudian deklarasi pointer. Deklarasi pointer ini menentukan jenis data yang dapat disimpan oleh pointer tersebut. Pada umumnya, pointer ini dideklarasikan dengan tanda bintang sebelum nama variabel dituliskan. Kemudian, untuk mendapatkan alamat memori daripada variabel, digunakan operator n atau karakter n sebelum nama variabel yang dituju. Contoh deklarasi daripada pointer menggunakan bahasa C++. Di sini terdapat tag include iostream yang dimana merupakan sebuah sintaks daripada bawaan C++. Kemudian integer main open buka kurung, kemudian ada komentar deklarasi pointer. Di bawahnya terdapat deklarasi daripada variabel ptr, kemudian dengan tipe data integer, dan ada karakter bintang yang menandakan bahwa variabel daripada pointer yang bertipe data integer merupakan bentuk daripada variabel pointer. Kemudian selanjutnya ada komentar inisialisasi pointer dengan alamat variabel. Di bawahnya terdapat sintaks integer dengan variabel 6 sama dengan 10. Kemudian di bawahnya terdapat variabel ptr sama dengan karakter dan 6, yang artinya variabel daripada 6 yang didefinisikan dengan 10 akan menuju pada memori daripada variabel ptr. Begitu seterusnya hingga sintaks kembali kepada return kemudian 0. Kelebihan penggunaan pointer. Pointer juga memiliki beberapa kelebihan penggunaannya. Yang pertama, akses langsung ke memori. Pointer memungkinkan akses langsung ke alamat memori, memungkinkan manipulasi langsung terhadap data di lokasi tersebut. Kelebihan kedua, alokasi dan dealokasi memori dinamis. Pada saat penggunaan pointer, kita melakukan alokasi dan dealokasi memori selama pelaksanaan program, kemudian membantu kita memanajemen memori secara dinamis dan efisien. Kelebihan pointer yang ketiga, efisiensi memori. Pointer memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien karena memungkinkan program mengakses dan memanipulasi alamat data yang dapat mengurangi overhead memori. Kelebihan keempat, manipulasi alamat memori. Dengan pointer ini, kita dapat memanipulasi memori secara fleksibel, kemudian memungkinkan operasi yang kita gunakan lebih kompleks
seperti dynamic memory allocation dan deallocation. Kelebihan terakhir yang kelima yaitu mengurangi kode dan meningkatkan kinerja. Penggunaan pointer ini juga dapat membantu mengurangi jumlah kode yang diperlukan saat kita melakukan sintaks program dan meningkatkan kinerjanya, terutama pada saat situasi di mana saat kita memanipulasi langsung terhadap memori diperlukan. Bagian definisi linked list. Linked list ini adalah suatu struktur data linear yang terdiri dari elemen-elemen data yang disusun secara berurutan. Linked list juga terdiri daripada setiap elemen yang disebut node. Kemudian, setiap node tersebut memiliki dua bagian, di antaranya informasi yang data atau informasi yang disimpan, dan link or reference ke node selanjutnya atau merupakan linked ke elemen berikutnya. Struktur linked list. Pada gambar terdapat daripada rangkaian struktur data linked list, di mana terdapat hit kemudian diakhiri dengan null. Kemudian di sela-sela antara hit dengan null terdapat beberapa elemen, yaitu 3 yang disebut dengan satu grup elemen disebut dengan node atau simpul. Kemudian masing-masing node memiliki elemen data, kemudian next. Nah, elemen data ini adalah kumpulan informasi yang disimpan. Kemudian next ini merupakan link atau referensi ke node berikutnya, yang dimana tampak pada gambar mengarah kepada node yang kedua, sama juga memiliki elemen data dan memiliki elemen next, begitu juga pada elemen atau node yang ketiga, sampai akhirnya kepada karakter atau memori yang mungkin masih tersisa bisa kita gunakan hingga penggunaan batasnya atau disebut juga dengan null. Bagian karakteristik linked list. Yang pertama, karakteristik dari linked list itu ialah node, di mana setiap elemen dalam linked list adalah node yang berisi data dan tautan ke node berikutnya. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu traversal, yaitu elemen diakses secara berurutan dimulai dari kepala, hit, atau node pertama. Kemudian, karakteristik yang ketiga, ukuran yang dinamis, di mana linked list berbeda dengan array. Linked list dapat dengan mudah tumbuh atau menyusut selama eksekusi program kita jalankan. Karakteristik yang terakhir yaitu yang keempat, insertion atau deletion, di mana efisiensi untuk menyisipkan atau menghapus elemen di tengah-tengah daftar. Bagian jenis linked list. Linked list juga memiliki beberapa jenis. Dalam video ini saya akan menjelaskan 3 jenis linked list. Yang pertama yaitu single linked list. Single linked list seperti tampak pada gambar adalah struktur data yang terdiri dari sequence elemen, di mana setiap elemennya menunjuk ke elemen berikutnya dalam sequence. Struktur daripada single linked list adalah struktur linked list yang ukurannya atau bentuknya yang umum, di mana semua pada dasarnya linked list itu berbentuk seperti single linked list. Sama seperti memiliki node yang pertama atau head, kemudian berlanjut pada node yang kedua, juga memiliki pada variabel A, B, C, D merupakan sebuah node yang memiliki elemen data, kemudian next yang berfungsi sebagai link atau referensi ke node berikutnya. Jenis linked list yang kedua yaitu doubly linked list. Seperti tampak pada gambar, doubly linked list ini adalah jenis khusus daripada linked list yang digunakan dalam ilmu komputer. Doubly linked list mengandung 2 pointer. Setiap node di dalam doubly linked list mengandung 2 pointer, yaitu pointer ke node sebelumnya yang disebut dengan previous node dan pointer ke node berikutnya yang disebut dengan next node dalam sequence yang sama. Selain itu, setiap node juga menyimpan satu bidang data. Nah, pada gambar terdapat
variabel A, B, C, D yang dibungkus dalam satu not yang berbeda, namun memiliki link atau referensi di antara masing-masing variabel yang memiliki seperti previous node, yang berarti menghubungkan node yang diakses ke node sebelumnya. Kemudian terdapat juga next node yang menghubungkan node yang sedang diakses node berikutnya. Begitu juga pada elemen-elemen atau node B, C, D atau lainnya. Jenis linked list yang ketiga yaitu circular linked list. Seperti pada gambar, circular linked list ini adalah jenis struktur data linked list yang juga khusus digunakan ilmu komputer. Pada circular linked list ini, semua node terhubung membentuk lingkaran, artinya node pertama dan node terakhir terhubung satu sama lain. Tampak pada gambar variabel 2, 5, 7, 8, 10, di mana semua memiliki variabel atau data yaitu angka 2, 5, 7 dan link atau referensi ke node berikutnya yaitu tanda panah yang mengarah sebelum variabel. Berbeda daripada linked list sebelumnya, circular linked list ini pada variabel atau node akhir itu dapat terhubung ke node pertama, yang dimana memiliki hubungan link atau referensi daripada variabel node akhir bisa menghubungkan kepada node yang pertama. Bagian kelebihan linked list. Linked list juga pada umumnya memiliki ukuran yang dinamis dalam penggunaannya. Kemudian linked list juga memudahkan kita efisiensi penyisipan dan penghapusan. Kemudian implementasi struktur data yang kompleks. Dan yang keempat, manajemen memori yang dinamis. Bagian kekurangan linked list. Linked list juga memiliki kekurangan dalam penggunaannya. Yang pertama, penggunaan memori lebih besar. Kemudian, akses sekuensial. Yang ketiga, fragmentasi memori. Dan yang keempat, pengelolaan dan pemeliharaan pointer. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat node atau simpul. Di sini sudah terdapat sintaks bahasa pemrograman dan di sini digunakan dalam bahasa pemrograman C. Terdapat sintaks yang digunakan untuk node atau simpul ke dalam alamat memori. Di sini pada baris pertama terdapat sintaks struct node yang mengartikan sintaksnya bahwa membuat struktur data yang disebut node untuk merepresentasikan simpul dalam linked list. Jika dianalogikan seperti pada gambar, ada sebuah wadah yang kita simpan, kemudian masuk kepada baris kedua, yaitu mendefinisikan variabel data dengan tipe data integer yang digunakan untuk menyimpan informasi ke dalam node. Nah, jika dianalogikan juga data berada di dalam wadah node atau elemen node. Kemudian masuk pada baris ketiga, yaitu mendefinisikan pointer next, variabel atau elemen next yang akan menunjukkan ke simpul atau node berikutnya, dan bisa diartikan menghubungkan ke node berikutnya. Nah, di sini juga next direpresentasikan berada di dalam node satu wadah dengan data. Nah, data ini yang sudah kita jelaskan tadi, bahwasanya data ini juga terdiri daripada variabel, yaitu string data, kemudian tipe data integer. Nah, data ini terdiri daripada tipe data yaitu integer, kemudian variabel yaitu string data. Dan untuk next digunakan untuk melakukan atau
memberikan tautan ke node berikutnya, seperti dianalogikan pada gambar di bawah. Kemudian, menambah node di awal. Masih juga menggunakan bahasa pemrograman sama, yaitu bahasa C. Terdapat sintaks yang digunakan untuk menambah node di awal. Di sini tertulis struct node tanda bintang add to beginning. Dalam kurung struct node tanda bintang elemen head dengan kemudian tipe data integer variabel data. Baris pertama ini merepresentasikan fungsi daripada add to beginning untuk melakukan penambahan simpul di awal daripada node yang sudah ada. Kemudian daripada baris kedua, yaitu struct node tanda bintang variabel new node sama dengan create node data. Nah, untuk baris kedua ini menjelaskan yaitu untuk membuat simpul baru menggunakan fungsi create node dengan variabel data atau variabel yang sama dengan sebelumnya dengan data yang diberikan. Kemudian baris ketiga yaitu new node menuju kepada next, di mana next sama dengan head. Nah, baris ketiga ini yaitu mengatur tautan simpul baru atau link baru, link dari node yang dibuat yang baru kita tambahkan ke simpul yang saat ini menjadi kepala atau kita sebut dengan head, di mana node yang pertama itu disebut dengan head. Jika dianalogikan, sini terdapat 3 node, masing-masing datanya terdiri dari 20, kemudian pointer 30 dan 40. Nah, node yang pertama itu disebut dengan head, kemudian pointer yang terakhir itu menuju ke null. Nah, null ini adalah representasi memori yang tidak valid jika diarahkan ke null atau alamat yang kosong. Kemudian jika kita ingin menambahkan elemen atau node baru seperti pada contoh di sini kita ingin menambahkan node dengan variabel atau data 10 ke depan, yang dimana kita menambahkan node di awal. Nah, ini adalah node baru. Kemudian kita melakukan pointer daripada node baru ini, kita relasikan, kita hubungkan dengan node yang tadi dari kumpulan node yang tadi, di mana node pertamanya menjadi kepala yaitu 20. Dari node 10 kita hubungkan ke node 20. Kemudian pada baris keempat, return new mode, yaitu mengembalikan simpul atau node baru ini menjadi head. Nah, jadi pada sudah dieksekusi 10 ini menjadi head yang baru, bukan lagi variabel daripada 20. Begitulah cara menambah node di awal. Kemudian menambah node di tengah. Di sini juga terdapat sintaks yang juga masih sama menggunakan bahasa pemrograman C. Di sini pada baris pertama yaitu point at to middle dalam kurung struct node bintang previous node integer data. Ini digunakan untuk membuat fungsi add to middle, yaitu menambahkan simpul di tengah dengan daripada linked list dari kumpulan node yang sudah ada. Kemudian menerima previous node sebelumnya menuju ke simpul sebelumnya atau yang menuju ke simpul sebelumnya. Kemudian baris ke-3 sampai ke-7 terdapat logika if yang memeriksa jika node sebelumnya adalah node, maka node sebelumnya tidak boleh node. Karena fungsi tidak dapat menambahkan simpul node di tengah karena simpul sebelumnya adalah null. Atau baiknya menggunakan operasi menambahkan node di awal. Kemudian baris ke-8 dan 9 itu digunakan untuk membuat simpul atau node baru dengan fungsi create node. Kemudian di sini new node
itu mengatur simpul baru ke simpul yang berada di sebelah simpul sebelumnya, atau dianalogikan seperti berikut. Di sini sudah terdapat 3 node, kumpulan 3 node yaitu 10, 30, dan 40. Di mana node 10 ini adalah head, kemudian 40 pointer daripada variabel 40 ini mengarah kepada null atau alamat yang kosong. Nah, kita ingin menambahkan node daripada 20 ini ke dalam antara variabel 10 atau node 10 dan node 30. Nah, node 20 ini adalah node baru. Kita ingin pointer daripada 10 ini mengarah ke node 20 dan pointer daripada 20 mengarah kepada node 30, sehingga kumpulan atau urutan daripada nodenya 20 ini berada di antara 10 dan 30. Jika program sudah selesai, maka beginilah hasil akhir daripada susunan alamat node secara berurutan, di mana tadinya 10 kemudian 30, di sini 20 sudah menjadi masuk ke dalam urutan, kemudian baru masuk kepada node 30, dan akhir menjadi node 40, kemudian menuju ke alamat kosong atau disebut dengan null. Nah, perintah daripada previous node menuju next sampai dengan node ini adalah mengatur tautan simpul sebelumnya. Tautan simpul 10 ini menuju ke simpul 20. Previous node, di sini previous node-nya adalah 10. Kemudian next ini arah daripada pointer sama dengan imbal. Nah, sehingga arah daripada pointer ini menuju kepada node yang baru kita buat. Nah, ini adalah hasil daripada representasinya. Kemudian di sini menambah node di akhir linked list. Di sini juga menggunakan bahasa programmasi. Terdapat sintaks point at to end, stroke node, bintang yang menandakan pointer, kemudian head sebagai node awal, kemudian integer, dan variabel data. Nah, baris pertama ini yaitu membuat fungsi add to end, yaitu untuk menambahkan node di akhir linked list yang tersedia, kemudian menerima pointer head atau node pertama sebagai pointer ke pointer linked kepala list. Kemudian sintaks di baris ketiga hingga keempat yaitu dengan fungsi create node, membuat simpul baru yang akan kita tambahkan di akhir linked list dengan menggunakan fungsi juga struct node tanda bintang less sama dengan bintang head. Kemudian di baris kelima ke-7 yaitu menggunakan logika if jika pointer head sama dengan null, maka pointer head sama dengan new node, yang berarti jika linked list kosong maka menjadikan simpul baru sebagai kepala yang akan kita tambahkan tadi, menjadikan simpul barunya sebagai head, kemudian keluar dari fungsi daripada add to end. Jika dia menjadikan seperti sebelumnya, di sini juga terdapat beberapa node 10, 20, 30. Nah, kita akan menambah di sini node 10 sebagai head dan pointer 30 menuju ke arah null. Kita ingin menambahkan node 40 ini ke dalam sebagai node baru ke dalam lanjutan daripada dimana pointer daripada kita ingin mengarahkan pointer linked list 30 ini mengarah kepada node ke-40 yang menjadikan node baru ini, node 40, menjadi node terakhir daripada susunan linked list yang sudah ada sebelumnya. Maka dilanjut pada sintaks berikutnya, khususnya pada sintaks akhir, yaitu menjadikan linked list yang baru ditambahkan menjadi urutan terakhir dengan logika less menuju next, yang berarti relasi atau pointer sama dengan new node, berarti new node yang baru kita buat,
sehingga nilai yang baru kita tambahkan tadi berada pada last atau urutan terakhir. Nah, poin yang tadinya pointer 30 ini menuju ke alamat nol, maka sudah tidak lagi, sehingga pointer daripada ke 40 ini yang akan menuju ke nol atau alamat kosong, sehingga susunannya menjadi 10, 20, 30, 40. Kemudian menghapus node di awal. Di sini juga terdapat beberapa sintaks. Di sini pada baris pertama, void delete from beginning, yaitu terdapat fungsi menghapus simpul di awal linked list sebagai pointer dari kepala atau head linked list yang sudah ada. Jadi terdapat logika, jika linked list jika head sama dengan 0, maka kita tidak perlu menghapus sehingga muncul string linked sudah kosong. Namun jika linked list masih ada, di sini terdapat juga sintaks yang mengartikan struktur daripada node. Kemudian di sini temp sama dengan pointer head, yang berarti pindahkan kepala ke simpul berikutnya daripada simpul awal yang ingin kita hapus. Kemudian bebaskan memori daripada temp yang ingin. Temp di sini adalah node yang akan kita hapus atau node yang sudah dihapus. Nah, di sini terdapat beberapa node. Nah, kita ingin menghapus node yang di awal, yaitu node 10. Di sini kita melakukan delete. Kemudian head daripada ini seperti pada sintaks ini, pointer headnya bergerak, yang daripada di sini head ini adalah fungsi, kemudian sama dengan pointer head yang dalam kurung ini itu adalah 10, kemudian diarahkan ke next, yang berarti lurus kepada node berikutnya itu 20, sehingga hasilnya adalah node 20 yang akan menjadi head, dan node 10 dihapus dari memori atau dibebaskan, sehingga node yang tersisa yaitu 20, 30, dan 40. Kemudian menghapus node di tengah. Di sini juga terdapat perintah void delete from beginning berdasarkan struktur node pointer head. Baris pertama yaitu akan menghapus node yang dari tengah pada susunan node yang berada pada linked list yang sudah ada sebelumnya. Di sini sintaks struk node, yang berarti struktur daripada node, kemudian temp ini adalah node yang akan kita hapus, sama dengan pointer head, simpan yang akan menyimpan pointer simpul ke simpul sebelum atau sebut berikutnya. Kemudian baris pada sintaks ini menjelaskan bahwa pointer yang mengarah kepada node yang akan kita hapus akan diarahkan kepada node pointernya akan diarahkan kepada node yang berada di depan pointer yang kita hapus. Simpelnya akan kita analogikan. Di sini terdapat node 10, 20, 30, dan 40. Nah, kita akan menghapus node daripada 30 ini. Seperti pengertian daripada sintaks ini, node pointer daripada 20 ini akan diarahkan kepada node 40, tidak lagi ke 30, karena pointer 30 akan di-delete. Nah, di sini pointer daripada 20 akan mengarah ke 40 untuk mendelete daripada node 30, sehingga hasil daripada akhirnya urutan daripada nodenya itu 10, 20, dan menuju ke langsung ke 40, tidak ada lagi node 30. Begitulah cara menghapus node di tengah. Dan yang terakhir yaitu menghapus node di akhir. Terdapat juga sintaks menggunakan bahasa C. Void delete from beginning, struktur node juga berdasarkan struktur node dengan pointer head. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini dia menggunakan logika head. Jika pointer head sama dengan 0, artinya jika pointer head adalah alamat kosong, maka tidak perlu lagi menghapus
atau akan menghasilkan string list sudah kosong. Namun jika keadaan salah atau linked list masih ada, masuk kepada logika sintaksa, yaitu struktur node. Berdasarkan struktur node dengan ten yang akan kita hapus, kemudian pointer hit. Kemudian menggunakan analoginya juga, sini kita akan menghapus daripada node terakhir, yaitu 40 yang mengarah ke 0 atau alamat kosong. Nah, di sini kita lakukan delete sehingga sini akan menjadi hitnya adalah pointer 10, 20, dan 30. Nah, untuk pointer atau node 40 ini sudah tidak ada lagi, sehingga pointer daripada 30 akan langsung mengarah ke 0 atau alamat kosong, bukan lagi ke 40, karena pointer daripada 40, node dari 40 sudah di delete. Begitulah cara menghapus node di akhir. Saya Amran Salarhab, izin mengakhiri video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.